Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Pembahasan masih bab ihram dan hubungannya. Jadi ada ihram, ada umroh. Ihram adalah sebagai awal atau rukun untuk melaksanakan ibadah, seperti takbiratul ihram. Setelah itu masuk ibadah sholat dan haram bergerak, haram ngobrol dengan jamaah yang lain. Kalau ihram di sini adalah ihram awal haji atau umroh. Di ihram itu ada pada umroh, ada pada haji, ada pada sholat. Hadis nomor 756. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fatahallahu ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ketika Allah menaklukkan Makkah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri, berdiri. Rasulullah SAW finnasi menghadap orang-orang. Fahamidallaha, kemudian tahmid, wa asna alaihi, menyanjung, memuji, menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian bersabda. Ini fahamidah biasa. Kalau khutbah itu beliau memulai dengan tahmid, seperti innal hamdalillah. Jadi beliau tidak memulainya dengan salam. Tidak ada dalil beliau berkhutbah mengawali dengan salam, tapi mengawalinya dengan tahmid. Tidak juga dengan bismillah. Inna Allaha habasa an Makkata al-fil. Sesungguhnya Allah telah menghalangi gajah, pasukan gajah untuk masuk ke negeri Makkah. Jadi dalam uslub bahasa Indonesia di sini afilanya terakhir tapi didahulukan. Boleh saja inna Allaha habasa al-fila an Makkah. Tapi ini gaya bahasa. Sesungguhnya Allah habasa telah menahan, menghalangi afila tentara gajah untuk menyerang Makkah. Tentara gajah di mana itu teh? Gajah Afrika. Jadi Mekah, Arab Saudi saya gajah. Jadi ada negara yang namanya Habasyah dulu itu, sekarang Ethiopia. Habasyah itu dalam kisahnya ditaklukkan oleh Yahudi. Rajanya Abroha pemimpin Habasyah atau Raja Habasyah membawa pasukan gajah
pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Habasyah ya, sekarang Ethiopia. Jadi gajah Afrika dipentaskan. Kalau kita melihat peta Ethiopia dengan Yaman itu adalah yang sempit ya. Jadi Lautan Merah begitu luas tengahnya, tapi Palembah di Nyamata, Palembah Ethiopia, Yaman sempit. Dan sahabat Rasulullah SAW juga pernah hijrah ke Habasyah. Kalau di kita daerah sempitnya antara Pulau Jawa dengan Bali mana? Ya, tempatnya Banyuwangi. Kalau Pulau Jawa dengan Sumatera, Lampung itu ya, Bakauni dan Merak. Nah, iya mah Ethiopia dengan Afrika dengan Asia itu dekat. Laut Merah, Habasyah, tapi pentaskeun. Karena namun cina usah bentasna walau alam. Jadi nama karena tangga air tadi juga rakit gitu. Rakitnya banyak, gajahnya banyak. Pemerakitnya hiji, gajahnya sarakit. Enak bekal ya teh. Kemudian datang ke Yaman dan sebetulnya sudah menaklukkan kota Yaman itu. Negara Yaman taklukkan itu oleh Habasyah. Hanya saja ketika datang ke Yaman, banyak orang pergi ke Mekah. Waktu ditanyakan ada apa di Mekah? Ada Ka'bah, ada sumber air yaitu Zam-Zam. Jadi orang Yaman juga kalau mau dagang datang ke Mekah. Orang Syria atau Sam itu Yordan, Syria, Palestina. Kalau mau dagang datang ke Mekah. Jadi Mekah itu seperti pasar. Sehingga orang Yaman bisa membeli barang-barang yang datang dari Sam itu di Mekah. Nah, segala di pasar gitu. Memang pasar itu. Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Sam mau membeli dari Yaman juga datangnya ke Mekah. Oh, di lebur ya. Punya ayam banyak. Nah, jual teh ke pasar. Lombak juga datang ke pasar hewan. Dan namun oge datang ke pasar. Maka itu seperti kata Abroha, mengapa tidak di sini saja? Mereka tidak datang ke sini. Kita jadikan ini pusat perniagaan. Ada yang menarik di sana itu adalah Makkah. Kemudian maka Ka'bah. Seperti apa sih Ka'bah itu? Kemudian Raja Habasyah membuat semacam bangunan yang lebih indah daripada Ka'bah. Orang-orang supaya datang ke sana. Orang Yaman gitu masih pergi ke Mekah. Jadi ada daya tarik itu. Ada ayat Qur'annya, dibaca. Misalnya surat Al-Fil, surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itu ayat 37. Ya, artinya
Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, sini ada doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah sebagian hati manusia tahwi ilaihim tuh hayang ke Mekah teh. Ini padahal ketika saat itu belum ada air, tidak ada tanaman, sangat gersang, hanya ada batu begitu. Ka'bah sudah ada. Ka'bah sudah ada sejak bumi dan langit diciptakan. Tapi tidak dibangun ke atas, yang dibangun ke atasnya waktu Nabi Ibrahim. Jadi karena sebagian hati manusia hayang kadinya, itu doanya. Dan doa Nabi Ibrahim itu diijabah. Sampai kemarin itu berjubel datang ke sana. Hanya untuk ibadah dan untuk dagang. Jadi kalau mau dagang sambil ibadah atau ibadah sambil dagang? Dagang sambil ibadah bari dagang. Boleh tidak hukumnya? Boleh. Ke Mekah sambil dagang boleh? Cenah. Ulah dagang rokok. Sebab di sana tidak ada kan ya? Ada ya? Ngajak ke beli rokok sebab rokok teh mah sebab numerina orang Indonesia yang ketergantungan karena rokok. Di sana kan tidak ada. Itu bawa dari sini. Itu ada. Ya barangkali orang di sini ya mau ke sana bisnis dagang bakso, dagang naon nih. Al-Baqarah ayat 190. Ayat 198. Coba diawas artinya. Laisa alaikum junahun antab tagu fadlam mir rabbikum. Itu. Sepotong we. Ya. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masjidil Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Jadi boleh ibadah haji, hari dagang boleh ibadah haji. Jadi boleh itu, ada dalil. Kita lanjutkan. Kemudian Raja Abrahah itu dengan pasukan gajah, sebab begini ya, pasukan gajah itu adalah dianggap pasukan yang paling hebat. Yang udah geleh hati. Kan gajah teh jangkungnya sakumaha, beratnya seberat ton. Dan ya singa oge sieuna ngegegelne hese ya. Padahal makanan rumput. Jadi dengan pasukan seperti itu diharapkan bisa menghancurkan Ka'bah. Berangkatlah. Saya tidak tahu berapa gajah, tapi yang terkena itu gajah yang ditunggangi oleh Raja Habasah itu namanya puntennya Mahmud. Mahmud. Eta teh terjemah tina mamut. Mamut teh kan gajah ya, gajah purba, kan badag kuat. Namanya mamut, tapi orang di sini nyebutnya Mahmud. Nah, yang tidak terpikirkan oleh Habasah adalah di sana kan di Mekah itu atau daerah Arab itu kan gersang. Kudu maraban gajah
sehari sakumaha tah hiji gajah teh minumna oge saemer langsung teh emer badan. Itu yang tidak terpikirkan. Disangkanya sama dengan Afrika. Jadi jalannya lambat dari Yaman itu. Yaman berapa? 1000 kilometer. Guguhoy gitu. Kelaparan. Disangkanya nanti saja kan kalau orang tentara yang hebat itu mau makan bisa dari musuh. Supaya seperti halnya pasukan Islam yang dibawa oleh Jabal bin Tariq dibakar kapal semuanya makanan. Kalau tahu yang akan rebut dari musuh itu ketika menaklukkan Spanyol dari Maroko. Nah ini juga begitu. Tapi ternyata sampai di sebuah tempat dekat Mina itu bertemu dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu sahabat Aki Nabi Muhammad SAW. Jadi kakek Nabi Muhammad juga di sana sedang mengembala unta dan kambing milik orang Quraisy. Sama itu pekerjaan itu. Sama sampai Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib mengembala juga mengembala. Bertemu di sana. Katanya dekat Mina Jadid. Aku pernah diterangkan Mina Jadid itu tidak sawangnya. Karena medinya adalah sebelum masuk kota Mekah. Kota Mekah itu kan batasnya ini Jamarot. Ini Jamarot, sini itu beres Jamarot ke Mekah. Ngobrol dengan Abdul Muthalib. Nyatakan maksudnya saya akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian itu unta dan kambing Abdul Muthalib dirampas. Kata Abdul Muthalib, itu unta dan kambing milik saya. Saya pemilik. Ini acara baik dia dibikin langsung nanya dari bahasa Arab maka apa juga bikin baik cenah cokot so. Tapi Ka'bah bikin kata Abdul Muthalib Ka'bah ma'ain wogana inna ya bait ya Ka'bati robban ana robbul ibli, saya ini pemilik unta. Wah, bahasanya apalah itu. Wah, Ka'batul lahu robban, dan Ka'bah itu juga ada pemiliknya. Ya dibikin lain abdi sama. Kan ayatnya di eta nyen. Fa ya'budu robba hadzal bait. Beribadahlah kepada pemilik rumah ini. Jadi bukan ke rumah, bukan ke Ka'bah, tapi pemilik rumah yaitu Allah. Jangan dibikin mah sok tadi. Nah ini kata-kata Abdul Muthalib ini dicerca atau disalahkan oleh penduduk Makkah, oleh oposisi. Jadi pada saat itu di Makkah itu belum ada pemimpin muncul orang mah can aya kepala negara di dinya teh masih keneh gitu. Kemudian memang pemimpinnya Abdul Muthalib, tapi oposisinya bukan oposisi masuk naon teh. Nyalahkeun batu kitu salah we bukan sakual benerna oge. Mengapa kamu berikan ini Ka'bah? Kan Ka'bah main bukan. Saya ieu cenah boga onta. Mengurus onta. Kemudian Abdul Muthalib pulang ke Mekah. Dan orang-orang Quraisy di Mekah itu gelisah, rumah cenah ieu. Sebab pasukan gajah itu, ya pasukan gajah dipimpin oleh Abroha datang dari Habasah pergi ke Mekah untuk gampang ya barudak teh ngapakeun eta untuk menghancurkan Ka'bah. Da eta mah si Mamut ya.
diharapkan ke Mekah. Cek bahasa Jerman Habennagen. Tadina dina tarikhna begitu. Habennagen teu mung saeutik-eutik dia bodoh gitu. Di harewasan tetep kan halakan ke Mekah itu tidak bisa. Dibalikkan di Jeddah berbat ke lompat. Itu tidak dipengkolkan ini. Lama di sana, perbekalan habis. Air tidak ada. Untuk lama temali tenau gegetret pandah. Gitu ceritanya. Sehingga orang Mekah teh ka mana cenah eueuh ka dieu cenah. Da deukeut dia mah masa poe eta. Nah, kemudian tah sentuh. Aing ngadongi modenya ramai. Setelah beberapa lama Abdul Muthalib itu kan jadi pemimpin tapi kurang syaratnya satu. Dia yang menemukan air Zam-Zam setelah tertimbun oleh orang Yaman kan. Orang Mekahnya pindah ke Madinah sebab ini Saddu Ma'arib itu danau di Yaman itu beda Sabah teh. Masana badatun thayyibatun nyerang ke Mekah disangkanya di sana ada air, memang ada air. Enggak apa lu receh, tapi airnya di sumurnya dituruban ditimbun, ditutup dan emasnya dimasukkan ke dalam sumur itu. Nah, Kapanakdi setelah ratusan tahun Kapanakdi itu Abdul Muthalib. Itu syaratnya. Yang kedua, Abdul Muthalib itu harus banyak anak. Saat itu anaknya baru satu laki-laki Al-Haris. Sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dan berjanji, bernadar, jika saya mempunyai anak laki-laki 10 dan mereka sampai dewasa, saya akan kurbankan satu. Nah, itu. Kemudian Abdul Muthalib kurang hartanya, tidak punya harta juga, unta juga milik orang Mekah. Ini dalam sebuah tarikh ya. Kemudian Abdul Muthalib mengajak temannya Affan itu bapak nasihat Utsman. Urang teh yuk cenah kali itu. Wah cenah kumaha mun garalakeun moal paling geus kalabur cenah. Separae buat datang ke sana memang kaastima seperti daun yang dimakan oleh ulat siga tangkan teh kusi eueuh teh. Apukat habis itu. Kakak Arben habis itu. Jadi tinggal tulang belulang di sana. Tapi kan mereka bawa harta, bawa uang, bawa emas. Oh, emas ada bucuk orang mau ATM tidak emas teh. Jadi kalau mau berjual beli teh jual saja emas. Nah, itu milik mereka berdua. Jadi ghanimah. Ketika pulang cek orang pulang tuh ngajak cenah tuh. Kan tadi diajak rembung. Jadi rembung harta eta dua. Jadi lah Abdul Muthalib itu jadi pemimpin sah. Putranya banyak, hartanya juga banyak. Jadi pemimpin. Nah, pada saat itu Abdullah sudah meninggal dunia, Nabi Muhammad lahir. Karena itu disebutnya Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, ulama tahun Covid gitulah. Candi aksaraan hari itu tahun sabaraha teh. Candi tentukan. Ya, kita lanjutkan di sini. Sesungguhnya Allah telah menghalangi pasukan gajah, di sini tentara gajah dari Mekah. Wasallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Kemudian Allah menyerahkan kepada rasulnya dan kaum mukminin. Nah, ini Allah dulu menghalangi tentara Mekah, kemudian Allah menjadikan Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah.
Nah, Yuma tahun ke-8 kota Mekah itu. Jadi pada tahun ke-6 itu diwajibkan ibadah haji. Kemudian Rasulullah berangkat ke Mekah, tapi di Mekah ditahan. Mekah di Hudaybiyah ditahan. Disangkanya Nabi Muhammad mau perang, kan perang wae teh. Perang Uhud, perang Badar, kemudian perang Ahzab. Perang cenah lain dari ibadah haji. Cenah perang cenah ka dieu. Ya, diutus Utsman bin Affan. Sebab Utsman bin Affan itu Bani Umayyah Sabani itu keturunan marga dengan Abu Sufyan pemimpin Mekah pada saat itu. Beritahukan Utsman itu balik wae cenah teh. Ada berita Utsman dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat saat itu, janji setia apapun yang terjadi kita serang Mekah dengan seadanya. Jadi ternyata tombak, hanya pedang saja. Ya mungkin ada apa namanya untuk berburu kan, kita tahu mereka suka berburu. Nah, hanya itu. Mendengar bai'atu Ridwan di bawah pohon teh gini kan. Bai'at di bawah pohon, janji setia tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Dengan modal seada-adanya ya menyerang Mekah. Siun orang Mekah teh kemudian datang ke Hudaybiyah dan mengadakan perjanjian. Di antara perjanjiannya, isi perjanjiannya itu konsepnya dari orang Quraisy. Gencatan senjata selama 10 tahun. Untuk perang. Di sini itu teh angkat senjata. Kemudian gencatan senjata ya. Kemudian ada poin, jika orang Islam Makkah pergi ke Madinah, setelah sampai di Madinah dia tidak boleh menetap di Madinah, tapi harus pulang ke Mekah. Jika ada orang Islam yang dari Madinah pergi ke Mekah, tidak boleh pulang ke Madinah. Orang Mekah tidak boleh tinggal di Madinah. Orang Madinah tidak boleh pulang ke Madinah. Umar bin Khattab juga cenah licik ieu. Atau gencatan senjata 10 tahun mah perang. Kapan kita mengembangkan dakwah? Nah, kesempatan itu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengirim surat ke kepala negara. Selanjutnya, orang Islam yang ada di Mekah harus dilindungi, dijamin keselamatannya. Orang Quraisy yang ada di Madinah juga harus dijamin, jangan dilanggar. Nah, kemudian pulang Rasulullah tahun ke-7 kan tidak bisa, sebab sudah gencatan senjata, ibadah haji kan tidak bisa ke sana. Sebab kalau ke sana kan tidak bisa pulang ke Madinah. Kemudian pada tahun ke-8 bulan Ramadan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pemuda Quraisy. Kan di Makkah mah tidak ada air, mau kali oge mah aya cai kecuali di Sumur Jam-Jam. Mereka mencari air itu ke lembah-lembah begitu. Itu kalau sekitar Mekah mah ke Sumur Jam-Jam, tapi di luar Mekah itu sedikit di sumur ya. Jadi kalau hujan itu terjerap cairnya jadi oase gitu. Mereka itu mengambil air malam biasanya. Para lelaki. Nah, para lelaki ini mengambil air untuk satu hari besok sambil menunggu dan antri mereka sholat taraweh. Ke sholat taraweh eta diserang oleh pemuda Quraisy dipimpin oleh Ikrimah, anak Abu Jahal. Kemudian ya ke sholat ya tentunya nak pedang. Dibantai, tapi ada yang kabur naik kuda ke Madinah.
Yang makanya tidak berhenti dia itu sampai di Madinah, lapor kepada Rasulullah menceritakan itu. Kata Rasulullah, kumpul semua di Masjid Nabawi, tidak boleh ada yang keluar. Mun aya mata-mata keluar ditahan. Ada cerita nini mau pergi ke Mekah naik kontak, tewak ku Ali bin Abi Thalib. Kemana? Kemana? Balik. Dibalik saya teman. Nini dibuligin. Bisa aya surat naon gitunya. Ini kan rahasia negara. Dan curiga karena gelungna nya gelung aya eta. Saya surat. Nah sampai begitu. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada bulan Ramadan pergi ke Makkah. Semuanya yang bisa berangkat kecuali yang tunanetra itu ya. Itu menjadi cicing wedenya jadi kepala negara PT. Kemudian ketika datang ke Mekah, nah ini kita sudah bicara tentang saumnya ya. Itu malam esoknya akan menyerang Mekah, mau perang nih. Maka setiap orang harus membakar rumput, membakar apa saja, pokoknya obor sehingga Mekah teh caang ku ieu. Jadi orang Quraisy teh gumpul. Nah di sinilah taktik Rasulullah SAW. Rek nyerang, ingat di sini ada orang Islam. Kan tadi teh tuh menang balik dekat itu. Jadi kalau terjadi perang juga, kira orang Islam cicing wae di sini. Nah, barulah Abu Sufyan, sebetulnya Abu Sufyan itu sudah berangkat lebih awal, tahu ya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu datang ke kemah putrinya siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah itu kan istri Rasul. Jadi Rasul ke Abu Sufyan itu mertua. Tapi Ummu Habibah ini diusir oleh bapaknya. Ketika Abu Sufyan mau duduk di karpet tina kulit mek punya Rasul, diduduk ku putri nanti. Kata Coba durakas ya. Kata yang durhaka itu bapak. Kenapa duduk di tempat ini? Diolok cenah wah moal terus ngolok pergi ke Ali bin Abi Thalib. Ada lagi menceritakan Tuhan turun cenah ke Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Tiba-tiba saya mendingan masuk Islam. Abbas mah mau hijrah, tapi ya cenah naon itu. Abbas itu hijrah terakhir. Saat itu Nabi Muhammad SAW menahan Abu Sufyan mau ke Asub. Ketika pagi-paginya dia dibagi-bagi pasukan sebelah sana, selatan, utara gitu. Arah mata angin Nabi Muhammad masuk ke sana, orang Quraisy sudah pasrah. Diumumkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang mengunci diri di rumahnya dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Nah, jadi Abu Sufyan tadi angkat oleh. Abu Sufyan siapa istrinya? Hindun teh yang membelah dada Hamzah. Cirian kalau Rasulullah orang ini harus dibunuh. Ada daftar hitam tidak? Daftar ini yang harus dibunuh, termasuk Ikrimah itu. Itulah pada tahun 8 Rasulullah menaklukkan Makkah. Kemudian katanya begini, wa innaha lam tahila li ahadin kana qabli. Bahwasanya Mekah tidak halal bagi siapapun sebelumku. Jadi tidak halal berperang di Mekah. Wa inna ma'uhillat li sa'atan, hanya saja dihalalkan bagiku sesaat saja min naharin, dari satu siang itu dihalalkan.
Ya orang Mekah itu mengatakan begini, senang pasti dia mau menyerang Mekah, kan tidak boleh. Orang Mekah tahu itu. Tapi dihalalkan bagi Nabi Muhammad sesaat, dan itu tidak terjadi pertempuran darah, pertumpahan darah tidak, kecuali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu memang karakternya begitu. Asup temenang ayahan gitu. Hanya Nabi Muhammad memanggil Khalid bin Walid, saya tidak bertanggung jawab atas orang-orang yang kau bunuh. Saya berlepas diri, sebab pada asalnya juga jangan sampai membunuh. Nah itu perang Fathu Makkah yang dijadikan contoh perang tanpa pertumpahan darah. Wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di, dan tidak dihalalkan bagi siapapun kemudian setelahku. Setelah hari ini tidak halal. Jangan berperang di Makkah. Wala yunaffaru sayduha, tidak boleh dikejar buruannya. Jadi bukan ayat kelinci didinya tidak boleh. Ayat buruan tidak boleh. Itu buruan teh. Itu binatang buruan, itu mau diburuan. Wala yuhtala syaukuha, tidak boleh diambil durinya. Jadi ada tanaman yang berduri di kita juga kan ada. Itu diambil untuk jadikan kayu bakar. Wala tahillu, ini termasuk juga daun-daun di sana tidak boleh dipetik. Saya caranya daun-daun cenah teh, itu tidak boleh, haram itu. Haram. Buahnya apa lagi? Bakar mati ayat ini. Jadi rumputnya juga tidak boleh dipetik, tidak boleh dirusak. Sampai ada juput, nah ini ada rumput, cerita halangan dicabut tidak boleh. Kecuali kurang ini mah boleh. Kan di Mekah itu banyak pohon naon kan? Sekarang jadi memang pohon teh eta we di mana-mana teh. Memang saya pernah melihat ada rumput juga. Jadi itu tanahnya ya dari Asia Tenggara. Tidak dari Thailand gitu ya. Ayah rumput jampang gitu ayah. Sebab tanahnya itu kemudian disiram terus-terusan. Jadi tekengeng itu teh sekalipun banyak itu sampai ribunya kita juga kembang kertas itu tidak boleh dipetik. Wala tahillu sakitatuha illa limunsidin, tidak boleh atau tidak halal memungut barang yang tercecer di Mekah. Misalnya ke jalan, ini sehat cenaya, tidak boleh, apalagi di Masjidil Haram. Aya murah, kecuali kita tahu murahna teh ti jelema eta. Kita beritahu ini uang kamu. Hanya itu. Mun kapalihnya nanti tetep kapanangan teh. Illa limunsidin, kecuali diambil oleh, melainkan buat diambil oleh pemberitahu. Limunsidin itu begini. Jadi nanti ada orang-orang yang ditugaskan untuk memungut barang-barang itu. Biasanya disimpan di dekat marwah, di kacaan gitu. Kami bapak ibu kadinya, wah, tuur pak, ayah apa ya? Yang banyak tuh pakaian, ada uang juga, ada jam tangan misalnya. Tinggal datang saja ke saya, ini milik saya. Tapi ya budaya buktinya dan ada saksi. Orang gampil atas mengambil sok nomor serina sabaraha gitu nya. Pokoknya mah dua nana ngau kopeah cenah.
Rimun sidin. Wa man qutilallahu qatilun fahuwa bi khairin nazarain. Siapa yang terbunuh di sana, baginya ada dua pilihan. Keluarganya ya. Kedua pilihan itu baik kedua-duanya. Jadi kedua pilihan nanti ada di sini ya. Jadi seorang dibunuh maka wali-wali di bawah itu nomor 5. Si terbunuh itu boleh pilih apakah ia mau dibayar dia dengan harta atau kisos. Jadi kalau yang terbunuh di sana harus dikisos si pembunuhnya itu. Atau bayar harta dia. Itu dianya itu sampai 100 dinar. Sampai 1 M. Kemarin kan ada yang membunuh orang Arab ya, zaman SBY itu. Kemudian dia mau dipancung. Nah, keluarganya minta dia. Sehingga udunan ya, pernah ya? Abil terkirim udunan. Udunan 1 M lebih untuk membebaskan orang. Itu namanya dia. Faqala al-Abbas paman Rasul ini kata illa idkhir, kecuali rumput idkhir. Ini ada yang menyatakan rumput, ada yang menyatakan pohon-pohon kecil. Illa idhir ya Rasulullah, kecuali idhir dibolehkan saja diambil. Fa inna naj'aluhu fi quburina wa buyutina. Kami menjadikan idhir itu di kuburan-kuburan kami dan rumah-rumah kami. Faqala kata Rasul illa idhir, kecuali idhir. Keterangan tentara gajah yang datang dari Yaman untuk menaklukkan Makkah, Allah halangi hingga mereka sendiri hancur. Allah halangi itu untuk menaklukkan Makkah sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin. Yang penghormatannya berikutnya penghormatan lahir didinya gitu. Kan ayat dengan orang-orang itu membuat nama teh kumaha kejadian. Itu di Jawa makin turun ya. Wage. Nama hari kan 5 hari Jawa mah. Manis, pahing, kliwon, wage, jirina, pon. Manis, pahing, kliwon belanya. Gitulah. 5 hari. Lahir hari pon. Poniman, ponirah, ponium, ponari, asul, itu. Jika ini tidak ada, mun Kamis turun tinaka awal, namun hari Ahad tinaka gitu. Diberapanya ayat Kamis, si Maghrib dan sebagainya. Nah ini. Tentara ini penghancuran itu untuk menghormati Nabi Muhammad SAW dan kemudian untuk Nabi Muhammad dan kaum mukminin. 2, tidak pernah dihalalkan bagi siapapun masuk ke Mekah dengan berperang kecuali buat Nabi Muhammad. Itu pun hanya sebentar, yaitu waktu masuk menaklukkan Mekah. Hal itu tidak akan dihalalkan buat siapapun sesudah Nabi Muhammad. Sebetulnya diharamkan itu sejak zaman Nabi Ibrahim. 3, binatang-binatang tidak boleh diburu, pohon-pohonnya dan tumbuh sendiri tidak boleh dicabut ataupun diambil durinya, ranting-rantingnya atau lain-lainnya, kecuali yang gugur sendiri, kecuali idkhir. Itu adalah rumput wangi yang sudah biasa digunakan di kubur-kubur dan di rumah-rumah. Jadi kuburan itu di belakang eta, kayak sengit di rumah juga. 4, barang-barang yang tercecer di Makkah tidak boleh siapapun pungut kecuali pegawai yang sudah ditentukan buat urusan itu. Dan dia akan memberitahukan kepada umum siapa saja yang kehilangan boleh datang kepadanya. Itu tempat yang tadi dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa barang itu miliknya. Itu. Alah 2 itu kumaha. Oke, jadi gitu.
Gak tinggal di itu sudah jempe. Ya, nanti sajalah kita lanjutkan nanti. Coba kisah nanti coba buka satu halaman kan panjang sama kita 3 kali pertemuan panjang ya. Sebab panjang mah dongeng nanti. Tapi dia tengah dongeng. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya.